Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semuanya. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang Kingdom Monera ya. Jadi kalau kita belajar sudah di video sebelumnya menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan dari klasifikasi Kingdom dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan ilmunya. Nah, di video ini kita mulai mengenal Kingdom yang pertama ya, Kingdom Monera. Kira-kira apa itu ya? Ya, bersama saya Ahmad Warta. Oke, kita mulai langsung saja. Bagaimana tentang Kingdom Monera? Untuk mengenal lebih jauh tentang Kingdom Monera, kita perlu tahu dulu ya bagaimana sih ciri-ciri dari Kingdom Monera itu ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang dari Kingdom Monera itu seperti apa gitu ya. Ada bagaimana saja seperti itu yang ada di dalamnya. Oke, yang pertama ciri-cirinya ya untuk Kingdom Monera itu dia adalah uniseluler ya, uniseluler, yaitu satu sel atau makhluk hidup yang hidup terdiri dari satu sel tunggal saja. Jadi dia sudah bisa hidup dengan dirinya sendiri. Dia satu makhluk hidup saja itu sudah bisa ya. Saya sendiri gitu ya. Saya hidup sendiri. Jadi sudah bisa ngapa-ngapain ya dengan dirinya sendiri. Jadi kalau manusia itu terdiri dari sangat banyak sel ya, sehingga kita disebut multiseluler ya. Maka Monera ini sebagian besarnya adalah dia itu hanya satu sel saja. Jadi satu sel sudah bisa hidup ya. Dia sudah ada punya semua sistemnya sama seperti sel-sel manusia ya. Tapi dia cuma satu saja, satu makhluk sudah dianggap sebagai Monera, gitu ya. Jadi uniseluler ya. Jadi namanya adalah uniseluler atau satu sel saja. Selanjutnya untuk ciri-ciri Kingdom Monera yang kedua, yakni dia selnya prokaryotik, gitu ya, atau tidak memiliki nukleus ya. Kalau dulu kita tahu belajar tentang sel, maka sel hewan itu dia memiliki inti sel, katakanlah ini sel ya, dia sel, maka dia memiliki inti sel. Nah, inti selnya ini terbungkus gitu ya. Ya, yang membungkus inti sel itu disebut sebagai nukleus ya. Jadi yang membungkus intinya. Akan tetapi untuk Monera, inti selnya itu seperti yang di dalam gambar ini ya. Nah, dia tidak terbungkus oleh inti sel, sehingga inti selnya nanti akan bercampur dengan organel-organel yang lain di dalam selnya itu, gitu ya. Sehingga dia disebut sebagai prokariotik ya. Ada istilahnya nih namanya prokariotik, perlu dicatat. Jadi apa itu prokariotik? Dia tidak memiliki inti sel, gitu ya. Jadi inti selnya tidak ada, tidak terbungkus, gitu ya. Nah, jadi tidak memiliki inti selnya. Itu ya prokariotik. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga dari Kingdom Monera yaitu dia memiliki dinding yang menyusun ya, seperti pada bakteri atau alga biru mungkin ya, yang berbeda dengan tumbuhan. Jadi kalau kita lihat tumbuhan dan sel hewan gitu ya, maka perbedaan salah satu organelnya adalah kalau sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, kalau sel hewan tidak, gitu ya. Jadi kalau sel tumbuhan itu punya dinding sel, kalau hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, sama seperti makhluk-makhluk hidup uniseluler dari Kingdom Monera, sebagian besarnya juga memiliki dinding sel, gitu ya. Jadi dindingnya terbuat dari zat peptidoglikakan, gitu ya. Sementara kalau dari tubuh dari manusia atau hewan itu terdiri dari selulosa, seperti itu ya. Oke, itu. Jadi dia memiliki dinding sel. Adapun strukturnya nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan yang akan datang, gitu ya. Jadi perlu kita tahu bahwa Monera, jadi dia tadi memiliki 3 ciri-ciri ya. Salah satunya dia juga memiliki dinding sel. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengenal bagaimana sih ciri-ciri dari Monera tadi ya, baik itu uniseluler ya, dia prokaryotik dan juga memiliki dinding sel. Nah, nanti dalam melihat jenis-jenisnya, untuk Monera ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan bentuknya, gitu ya. Nah, yang pertama adalah bentuk bacillus atau bakterinya itu berbentuk batang, gitu ya. Jadi makhluk hidupnya nanti berbentuk batang, ya seperti ini ya. Jadi bacillus ya sebutnya. Jadi nanti kalau ada Monera ya, makhluk hidup yang uniseluler, tidak memiliki membran inti sel seperti itu, dan dia juga memiliki dinding sel dan dia bentuknya seperti ini, maka dia akan digolongkan sebagai Monera yang masuk dalam kelompok bentuk bacillus atau berbentuk batang. Seperti itu ya. Nah, salah satu contohnya mungkin adalah Streptobacillus, gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari bakteri Streptobacillus.
Bentuk selanjutnya adalah bentuk kokus atau yang berbentuk bulat seperti ini ya, seperti tahu bulat. Nah, jadi bentuk bulat-bulat seperti ini seperti bakteri gitu ya. Kalau kita melihat ada bakteri mungkin yang bentuknya bulat seperti bakteri-bakteri yang menyerupai seperti influenza atau COVID itu ya. Nah, tapi itu virus bukan bakteri ya. Nah, bakteri yang bentuk bulat maka dia termasuk Monera ya, makhluk hidup yang masuk dalam kingdom Monera, tapi dalam klasifikasinya dia masuk ke dalam bakteri yang berbentuk kokus atau Monera yang berbentuk kokus ya. Salah satu contohnya adalah bakteri Smicrococcus gitu ya. Oke. Bentuk yang ketiga adalah bentuk spiral ya atau spirilium. Jadi bakterinya seperti ini gitu ya. Nah, jadi bentuknya spiral seperti ini gitu ya. Panjang atau nanti akan spiral seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah Monera yang berbentuk spirilium gitu ya. Nah, jadi spirillum. Jadi dia akan bentuknya seperti spiral gitu ya. Jadi spiral. Contohnya ada Spiroseta atau Leptospirosis gitu ya. Jadi adalah itu beberapa contoh-contoh bakteri atau Monera yang memiliki bentuk spirillum. Oke, itu tadi ya nada semuanya. Jadi itu adalah 3 kelompok dari Monera dengan bentuknya masing-masing, baik itu yang bacillus, baik itu yang bentuk lingkaran maupun yang bentuk spiral. Oke ya, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.